So other than the gnocchi, everything is bad yang ada di piring ini. Iya, Chef. Dari sisi aku tuh nggak lihat makanan Raffi kayak gimana. Tapi masa sih chef sejelek itu? Raffi, silakan maju ke depan. Saya kecewa dengan hidangan saya, dan saya tahu hidangan saya itu buruk, jadi saya menyerahkan diri. Kenapa, Raffi? Menurut saya itu kurang appetizing sama sekali, Chef. Dan ini saya jujur pertama kali untuk megang bahan-bahan yang dikasih sama Fahmi. Kamu dapat apa? Dapat cassava flower sama lotus root. Walaupun bentuknya tidak appetizing, tapi saya tahu sebenarnya ada orang yang lebih layak untuk masuk ke pressure test daripada saya. Oke, kamu maju ke depan karena? Saya nggak puas dengan hasilnya, Chef. Pas saya coba bikin gnocchi itu ternyata crumbly. Jadi saya coba untuk try to fix it. Dan kemudian untuk sausnya itu juga saya pakai lotus root. Itu yang saya blend dengan cooking cream, butter. Itu di bawahnya. Jadi kamu pantas untuk ada di pressure test? Kalau saya bilang, saya bisa meng-highlight dengan semuanya karena apa yang dikasih dengan Fahmi itu. Meng-highlight tapi dengan hasil akhirnya enak atau tidak, atau layak, itu beda cerita. Dengan rasanya yang saya rasakan tadi, menurut saya sih masih tidak layak untuk masuk ke pressure test. Walaupun eksekusinya kurang, tapi saya yakin kalau saya meng-highlight kedua ingredients itu. Kamu nggak konsisten ya. Menurut kamu hidangan kamu tidak baik. Tapi kamu tidak layak masuk ke pressure test. From visual, it looks like it's not appetizing, Chef. Okay. But the taste, I think it's good enough. You think it's good? Yes, Chef. Yang goodnya di mana? Pas saya coba untuk gnocchinya dan rasa dari lotus rootnya itu cukup imbalance. Dan dari kenyalnya itu dari gnocchinya juga menurut saya... Tapi ini hidangan tidak selesai? Kurang? Kurang garnish ya, Chef. Sebenarnya semua itu selesai, cuman kurang garnish aja, jadi nggak look appetizing gitu loh. Oke, kamu kesini, lihat. Ini appetizing. It doesn't look appetizing. Lihat. Hitamnya ini ikut Ini harus dengan potong-potong seperti ini. It doesn't look appetizing. Ya udah, itu aja. Saya mau tanya. Well, I appreciate you're being a man. Angkat tangan. Dan untuk maju ke depannya. Yes, Chef. Yang lain mana berani? Oke, bahan-bahan di gnocchinya apa aja? Saya itu pakai tepung cassava, potatoes, dan juga parmesan. Setelah itu saya rebus dulu dan saya pakai brown butter, saya saute. Use egg. Egg yolk, Chef, sorry. Lupa. Gnocchinya terbuat dari apa? Cassava, parmesan, kentang, tepung singkong. Terus saya juga ada kentang yang saya campurin juga. Ada parmesan dan juga pakai egg yolk, Chef. Kayak egg yolk. Untuk nge-binding, soalnya pas saya coba itu crumbly. Oke, Raffi. Kalau setuju, this is not appetizing at all ya, secara bentuk. Exactly, Chef. Itu jelek banget. Gnocchi is fine. Surprisingly, the gnocchinya aja ya. It's fine. Saya pernah makan gnocchi dari tepung singkong. Biasanya itu alternatif gluten free. Kamu buat dengan brown butter, texture-nya it's fine. Tapi everything else is bad. Everything else. Selain dari gnocchi. Potongan salmon kamu, even the sauce, yes, kamu pakai lotus root di situ, tapi in terms of the flavor-nya juga. Kamu pakai, I don't know, kamu taruh apa di situ? The bawang-bawangannya, just flavor in general ya. So other than the gnocchi, everything is bad yang ada di piring ini. Yes, Chef. Dari sisi aku tuh nggak lihat makanan Raffi kayak gimana. Tapi masa sih chef sejelek itu? Oke, hidangan ini tasteless. Gnocchi is good, Chef Renata maksud adalah kekenyalannya dan bentuknya pun it's not that good. Tapi kekenyalannya jadi, but the taste. Salmon kamu tidak ada seasoning. The sauce atau itu
lotus root puree or is it a sauce, itu juga tidak ada rasanya. Heard that, Chef. Ayo Raf, sini tak ajari kamu cara membumbui masakan yang genah. It's just not a whole dish yang menjadi satu ya. Dari salmonnya rasanya beda sendiri, seasoning pun juga ini, gnocchinya walaupun ada rasa parmesan and buttery, it's nice teksturnya, tapi lotus rootnya pun juga bland. It's nggak terincorporate dengan baik. Apakah kamu meng-highlight pemakai dua bahan tersebut? Yes, tetapi as a whole dish, it's a big. Aduh Raffi, beneran masakan kamu parah sih. Siap-siap kamu masuk pressure test. Dishnya yang salah. Kamu bisa bikin gnocchi seperti ini pakai cheese sauce, kamu bikin lotus chips. Sausnya yang saus biasa, any Bechamel with cheese sauce beres, ya kan? Parmesan, kamu kasih lagi herbs di atas, lotus root kamu bikin chips, done. Texture, easy. Exactly. Tapi ini kayak, ya we can see, nggak jadi, nggak selesai, time management dan juga panik. Nggak kelihatan sih, kamu aslinya memang tidak tahu mau berbuat apa. Silakan kembali ke bench. Oke, Chef. Setelah mendengar komentar juri, saya yakin saya pasti masuk pressure test. Duh, Vi, gimana nih? Gue udah ekspektasi besar banget sama lu. Masa hasilnya kayak gitu? Come on, man. Terus tadi menurut kamu Raffi gimana? Kalau saya suruh nyobain sih, kan saya nggak tahu, Chef. Cuman Ya memang untuk saya nggak tanya kamu nyobain, tetapi apakah sesuai ekspektasi kamu, Raffi kita panggil ke depan? sesuai, Chef. Kenapa kamu kasih Raffi lotus root dengan cassava flour? Saya ngira dia mampu, Chef, buat kedua bahan makanan itu. Overestimate berarti? Bisa dibilang gitu, Chef. Seperti kami kepada kalian dong. Oke, next. Pak Made, silakan debat. Saya jujur bingung dengan masakan saya, tapi saya sudah memberikan yang terbaik. Oke, Pak Made ini apa? Kembang tahu dan pasarmun. Dan pasarmun. Pak Made sempat nanyain aku untuk nama dishnya dia. Aku bilang itu lebih cocoknya kayaknya full moon deh. Malah diganti Denpasar Moon. Emang mau nyanyi? Kembang tahu Denpasarmun. Wah, Denpasarmun. Syarero, hero distri. Oke, bentar. Dapatnya apa tadi? Polenta, Polenta sama tepung, tepung jagung. tepung jagung. Jagung, nggak ada tadi jagung. Soy Oh, flour. tepung kedelai. Kedelai ya. Oke, tepung kedelainya diapain? Jadi Kembang tahunya. Ini, ya, jadi mun. Polentanya jadi apa? polenta itu jadi saya isi gula merah sama jahe. Ini polentanya. Iya. Terus ini Santan. santan. Pak, dikentalin pakai apa? Maizena. Maizena. Aduh, Pak Made, kan santannya itu buat saus. Kenapa harus dikasih maizena sih? Kenapa bikin ini, Pak Made? Saya tidak tahu, tapi Tidak tahu. jadinya seperti ini. Jadi, pokoknya ngeblank gitu Iya, ya. ngeblank. Inisiatif. Terus itu kembang tahunya isinya apa aja? Kembang tahu saya isi agar-agar. 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 Sama gula dan saya isi santan. Kasih santan. Terus itu pakai tepung kedelainya. Kembang tahu, Oh, kembang tahunya Tepung dari tahu. tepung kedelainya. tepung kedelai. Terus dikasih agar-agar. Agar-agar. Aduh, Pak Made kepikiran apa sih bikin ginian? Pak Made mau pressure test lagi ya? Jadi ini adalah tepung kedelai, agar-agar, Ya. terus Santan, santan, sama gula, terus udah. menurut Pak Made, hidangan Pak Made bagaimana? Saya cukup puas, tapi saya harus lebih ada yang kurang encer dikit aja santan. Oke, saya langsung aja ya.
di sini yang paling salah sebenarnya adalah tekstur. Ya, tekstur daripada kembang tahu pudingnya tersebut, pemakaian agarnya terlalu banyak sehingga dia sudah kayak silikon basi ya. Mirip silikon sih iya, tapi bukan mirip silikon basi. Sausnya di sini masih bergerenjel karena polentanya dipakai dengan gula merah, tetapi aplikasinya masih belum benar. Meskipun rasanya masih oke. Santannya juga, saya kurang mengerti kenapa harus dikasih maizena. Padahal santan kental, kasih garam sedikit, kalau mau ada manisnya kasih gula sedikit, bisa diinfuse dengan sedikit herbs. Kalau mau, kalau enggak cukup garam, sedikit gula. Biarkan dia reduce sedikit, akan udah lumayan kental. Namanya juga santan kental ya. Jadi pakai maizena lagi saya tidak mengerti kenapa mesti begitu. Jadi di sini yang sangat salah adalah bukan dari rasa tetapi tekstur. Maaf Chef, tadi karena panik santannya saya isi maizena sedikit, nggak taunya mengental. Kalau dari Chef Juna secara tekstur saya juga setuju, tetapi secara plating pun juga salah. Komposisi tidak balance. Yang sangat mengganggu sebenarnya bukan dari polentanya sendiri, tetapi dari santannya yang dimasak dengan maizena itu saya sedikit ingusan dari kemarin semenjak ini. Jadi seperti ingus gitu loh. Pak Made, lain kali tuh kalau pakai maizena jangan banyak-banyak. Tuh lihat, kayak ingus. Secara tekstur, secara rasa, komposisi, plating pun juga kurang appetizing Pak Made. Dan juga kita selalu terangkan, garnish itu harus diperhatikan. Ya, garnish itu mau taruh bunga, jangan satu kebun. Mau taruh herbs atau apa, atau daun. Selain mempercantik, itu harusnya mengkomplement hidangan tersebut. Tapi ada daun parsley, di kembang tahu, gula merah, gula Jawa, sama santan yang asin itu benar-benar nggak nyambung. Gitu. Harus diperhatikan ya. Chef. Ya? Ya Chef, maunya saya permainan tekstur biar beda-beda. Ya, oke. Ini memang penggunaan bahannya juga yang sudah salah ya, Pak Made. Ada masalah tekstur, satu padat, satu gerenjel, satu lengket, itu memang secara tekstur memang kurang. Maaf ya Chef, lain kali saya akan buat lebih baik lagi. Pak Made, kayaknya nggak ada harapan deh. Mesti masuk pressure test itu. So, thank you Pak Made. Ya, makasih. Wah, ini mah pasti saya masuk present test. Abi, Pak Made menurut kamu gimana? Sesuai target kamu? Sesuai, Chef. Kenapa? Semua sesuai, lu nggak ada yang sebut tadi. Dan tadi pas Pak Made juga bilang terima kasih udah ngasih tepung kedelai. Maksud kita tuh sesuai kalau mereka gagal. Nah, sesuai juga bisa gagal, Chef.